Oke, selamat datang, selamat berjumpa di channel Nugroho FX. Oke. Ini adalah video pertama di channel ini. Video pertama channel ini. Oke, selamat datang. Channel ini merupakan channel yang dibuat untuk edukasi dan sebagai jurnal pribadi. Jurnal pribadi untuk aktivitas trading forex, terutama trading forex. Hari ini adalah tanggal 2 Mei, merupakan hari Raya Idul Fitri. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita di hari yang sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini video saya buat sebagai perkenalan mengenai channel Nugroho TV ini. Jadi di channel ini nanti akan saya isi dengan video-video analisa trading yang saya lakukan. Nah, di sini saya menggunakan akun demo ya. Akun demo. Kenapa? Karena saya ingin melihat pertumbuhan akun yang saya buat, dan memang tujuannya adalah untuk edukasi, karena banyak orang yang mungkin mispersepsi ya, salah mengenai bisnis ini. Bisnis ini adalah bisnis yang beresiko tinggi tapi juga mempunyai return yang tinggi. Oke, sebelum saya mulai pembahasan mengenai analisa saya di video ini, saya ingin video ini adalah video pengantar ya. Jadi video ini pengantar sehingga para pengunjung yang datang ke channel Nugroho FX ini akan mengerti, akan tahu apa sih tujuan dari dibuatnya channel ini. Seperti yang saya sampaikan di awal, channel ini merupakan channel yang dibuat sebagai tujuan edukasi, baik bagi saya pribadi maupun bagi penonton dan subscriber dari Nugroho FX ini. Sebelumnya, bagi para pemula yang betul-betul belum pernah tahu dengan dunia trading forex ini, forex akan saya jelaskan secara singkat ya. Forex itu adalah singkatan dari foreign exchange, artinya pertukaran mata uang asing. Jadi di forex ini instrumennya terdiri dari pasangan mata uang. Contohnya ini Euro USD, Australian dollar, Canadian dollar, Australian dollar, Swiss franc, Australian dollar, Japanese yen, Australian dollar, New Zealand dollar, Australian dollar, US dollar. Jadi semua instrumen yang diterbitkan mostly adalah instrumen yang berpasangan. Oke, di forex sendiri, broker forex itu sendiri ada beberapa broker yang mereka punya instrumen-instrumen yang lebih beragam ya. Contohnya ini di broker ini ada crypto, ada indeks, ada Bitcoin Cash versus US dollar ya, berpasangan. Ada indeks, ada forex yang tadi saya sebutkan. Ini ada forex yang eksotik. Eksotik ini adalah mata uang yang eksotik. Contoh Hungarian forint, Turkish lira, South African rand. Ini kebetulan saya sendiri tidak pernah melirik untuk trading ini karena selisih jual dan belinya lumayan besar.
Kemudian ada metal, ada silver versus euro, silver versus dollar. Dan ada yang paling populer adalah gold versus US dollar. Ini adalah instrumen metal yang paling populer. Oke, dan di setiap broker itu tidak akan sama ya. Dan setiap broker juga mempunyai tipe akun yang berbeda-beda, maka mungkin di broker lain tidak akan dijumpai instrumen ini, atau mungkin juga di broker lain terdapat instrumen yang lebih panjang. Ini mengenai apa yang ditradingkan dalam dunia forex. Nah, kebetulan di channel ini saya pribadi khusus akan membahas mengenai forex saja. Forex yang terdiri instrumen pasangan dua mata uang. Oke, seperti di layar bisa kita lihat ada beberapa platform ya yang dipakai untuk melakukan trading, tapi yang paling populer dan yang saya pakai adalah MetaTrader. MetaTrader juga sekarang sudah ada versi 5, cuman saya masih senang dengan versi 4 karena MetaTrader 5 tidak semua broker dia support, tidak semua broker punya akun MetaTrader 5. Tapi kalau MetaTrader 4 hampir semua broker mereka support untuk MetaTrader. Yang kedua juga device saya tidak support untuk menggunakan MetaTrader 4, akibatnya sering lag. Jadi saya sendiri masih sangat nyaman dengan MetaTrader 4 ini. Oke, di sini nama akun saya, dan ini nomor akun saya demo. Kebetulan saya belum sempat buat untuk monitornya karena memang terhambat oleh blokir jaringan ya. Jadi untuk akses mkl5.com di jaringan saya tidak bisa, sehingga saya belum bisa mengupload akun saya di mkl5.com. Semoga segera bisa diupload dan bisa, sehingga kawan-kawan yang penonton Nugroho FX dan subscriber Nugroho FX bisa memonitor perkembangan dari akun ini. Oke. Ini yang kedua ya. Jadi yang pertama apa yang ditandingkan, kemudian yang kedua platform yang dipakai, dan yang ketiga saya ingin menyampaikan juga di channel ini akan dibahas mengenai analisa teknikal. Oke. Jadi di dalam dunia trading khususnya forex ya, ataupun di stok atau saham itu ada dua macam analisa yang bisa dilakukan ya. Pertama adalah analisa dari segi fundamental. Dari segi fundamental itu dari segi fundamental artinya dari contoh dari forex ya. Forex itu kalau kita melakukan analisa fundamental, kita melakukan analisa berdasarkan dari makroekonomi sebuah negara. Contoh kita trading di pair Australian dollar versus US dollar. Jadi yang dilakukan adalah kita melihat situasi makroekonomi dari negara Australia. Nah, kemudian juga kita bandingkan dengan sisi makroekonomi dari negara Amerika. Nah, dari sini akan kelihatan apakah Australia ini cenderung mempunyai kondisi makroekonomi yang baik, sehingga mata uang Australia akan menguat berbanding mata uang US dollar atau sebaliknya. Oke. Nah, ini adalah analisa fundamental. Nah, kebetulan analisa fundamental ini jarang sekali. Satu, resource yang terbatas, yang kedua juga
waktu yang cukup, membutuhkan waktu. Nah, yang paling populer dan yang saya pakai juga adalah analisa teknikal. Analisa teknikal, kita tidak perlu melihat berita ekonomi, melihat kondisi ekonomi, kita juga melihat grafik atau chart dari pasangan mata uang yang akan kita terima. Oke, saya akan melihatkan ya. Ini contoh pasangan mata uang Australia dollar versus US dollar. Nah, ini chartnya. Jadi untuk melakukan posisi buy atau sell, kita cukup menganalisa dari grafik yang ada di depan kita. Grafik inilah yang akan kita analisa hingga kita tahu apakah harga akan turun atau harga akan naik. Oke. Teknik analisa sendiri banyak sekali macamnya ya. Banyak sekali macam-macam teknik analisa, dari teknik yang paling sederhana sampai dengan teknik yang paling rumit dan paling ruwet yang pernah ada itu juga ada. Kemudian mungkin ada pertanyaan ya, bagaimana saya memilih teknik yang cocok dengan saya? Oke. Dari pengalaman saya, trading forex ini analisa hanya memberikan sebagian dari porsi apa yang kita peroleh. Maksudnya analisa yang kita lakukan bisa benar, bisa juga salah. Yang terpenting dari trading forex adalah yang dikenal dengan money management. Money management ini adalah bagaimana kita mengelola keuangan modal kita sehingga akun kita ini bisa bertahan, bisa memberikan profit. Nah, untuk technical analysis sendiri, saya pribadi memilih technical analisa BBMA. Oke. BBMA sendiri ada banyak versi. Dari beberapa tahun yang lalu, banyak versi dari BBMA. Ada yang sempat terkenal BBMA versi Anggun, terkenal dengan BBMA versi pagi. Jadi BBMA ini melakukan analisa dengan menggunakan moving average sebagai penentu arah naik atau arah turun, dan menggunakan Bollinger Band untuk menentukan arah entry. Saya pribadi untuk analisa versi KG ini kurang begitu menguasai, karena untuk analisa versi KG ini setiap time frame itu kita harus melakukan setting, sehingga untuk saya pribadi yang menggunakan full dengan Android akan sangat sulit, karena analisanya hanya bisa dilakukan satu time frame untuk setting indikatornya. Kalau kita akan pindah time frame, kita harus melakukan setting ulang indikator, dan menurut saya itu cukup memakan waktu dan merepotkan. Oke. Kemudian mungkin kawan-kawan akan bertanya, ini yang pemula ya, apa sih time frame itu? Oke, time frame bisa dilihat ya, simbol ini AUD USD
Ini simbol dari broker M, diabaikan saja, tapi dilihat ini H4. H4 artinya time frame yang kita saksikan sekali ini, yang kita lihat sekali ini adalah time frame H4. Maksudnya apa? Time frame H4 ini merupakan time frame di mana pergerakan dari setiap candle ini adalah candle 4 jam. Candles ini jadi dalam platform kita bisa memilih tampilan candlestick, atau kita bisa pilih tampilan bar, atau kita bisa pilih tampilan garis ya. Tapi saya pribadi lebih nyaman menggunakan tampilan candlestick. Oke, saya tidak akan membahas bagaimana cara membaca candlestick, banyak sekali dari yang mengenai candlestick ini. Oke, kemudian saya di video kali ini saya tidak akan membahas bagaimana cara kita analisa, tapi saya akan memberikan pendahuluan mengenai channel Nugroho TV ini nanti akan berisi tentang apa. Ini yang berarti yang pertama adalah apa itu forex, yang kedua platformnya dibagi, yang ketiga adalah analisa teknikal. Oke. Yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dalam trading forex ini yang paling penting adalah money management. Analisa, ada beberapa trader yang ekstrim yang menganggap analisa itu tidak penting sama sekali. Yang penting adalah money management. Karena saya pernah jumpa dengan trader yang menyampaikan bahwa dia pernah melakukan uji coba, melakukan entry buy atau sell tanpa melakukan analisa. Dia hanya mungkin menghitung kancing, kalau ganjil buy, kalau genap hitungannya sell. Kata beliau, menggunakan teknik ini pun bisa profit asalkan kita memiliki rasio risk of reward ratio, atau kalau di dunia trading atau mungkin di dunia bisnis juga ada istilahnya risk reward ratio. Jadi rasio risiko dan rasio keuntungan yang diperoleh. Sebagai contoh, saya mau contoh, oke, kemarin saya ada melakukan entry, ini level entry saya, dan ini di 91.970. Ini merupakan level take profit. Ini entry, ini profit saya. Dari satu posisi yang saya lakukan, posisi ini memiliki risiko dan rewardnya yang jauh lebih besar daripada rewardnya. 1:2 lebih lah, 1:2, harusnya 1:3 pun posisi inti untuk posisi ini dia masuk ke risiko risk rewardnya 1:3. Artinya dari risiko yang sekecil ini potensi profitnya besar. Nah, apabila trading kita memiliki risk reward ratio yang seperti ini, itu akan sangat bagus sekali
untuk kelangsungan akun kita. Karena apa? Risiko yang kita risikokan itu kecil, lebih kecil berbanding potensi yang akan kita peroleh. Jadi contohnya entry pertama hit SL. SL sebesar 10 poin. Belum bukan ratio banding 1:3. Apabila SL 10, maka profitnya adalah 30. Oke. Di posisi kedua SL 10 lagi 20. Nah, di entry yang ketiga kita hit take profit 30. Dari posisi ini sendiri berarti SL-nya 20 poin, TP-nya 30 poin. Sehingga dari tiga posisi ini, dari tiga posisi yang kita lakukan entry ini masih memiliki profit sebesar 10 poin. Nah, ini yang dimaksud money management dengan menggunakan distributor sendiri. Yang pertama. Yang kedua adalah money management ini berkaitan dengan besarnya entry yang kita lakukan. Nah, biasanya ideal nilai besaran yang kita lakukan adalah menggunakan 0,01 lot per $1.000. Kebetulan karena ini akunnya hanya $18, maka paling kecil 0,01 kita risikokan. Oke. Sehingga secara perhitungan dari kelayakan akun ini sebenarnya tidak layak, tapi bisa kita lihat. Saya akan memberikan historinya. Oke. Last month only, right? Jadi saya melakukan deposit ya. Deposit ini hanya demo ya, ini bukan real, ini tapi demo. Saya deposit $5 di tanggal 28 April. Oke, 28 April. Kemudian ini nilainya $5 tuh, tanggalnya 28 April. Nah, coba bisa dilihat ini dua entry ini terkena stop loss. Stop lossnya ini sekitar 18 poin dan ini cuma 7 poin. Kemudian di hari berikutnya saya lakukan trading lagi dengan instrumen USD. Saya sell. Ini saya menggunakan siklus manual karena saya melihat potensi area yang salah, akhirnya saya cut profit. Kemudian posisi kedua pun juga saya sama. Ini tidak saya set SL, tapi saya set manual. Tapi dari posisi yang pertama 3 poin, posisi yang kedua hampir 40 poin saya take profit. Ini di hari yang kedua. Kemudian saya melihat ada kesempatan untuk melakukan entry di pair Australian dollar Japanese yen. Lotnya saya masih sama menggunakan 0,01. Oke. Nah, untuk entry yang terakhir ini saya memiliki profit sebesar sekitar 112 poin. 112 pips. Oke. Dari sini bisa dilihat ya, meskipun balance saya hanya sebesar $5, tapi dengan dikelola dengan baik menggunakan manajemen risiko, risk rewardnya yang
diatur dengan cukup baik, memberikan hasil yang ya lumayan oke lah. Dengan modal $5 sudah berkembang profit sebesar $13, hampir 300%, hampir 300%. Oke, nah ini yang saya maksud tadi, money management dengan penggunaan lot yang seminimal mungkin dan melakukan entry dengan grade entry yang memiliki distribute rasio yang baik, minimal 1:2, atau mungkin 1:1 pun masih bisa acceptable apabila memang kondisi yang entry yang kita lakukan sudah cukup terlambat. Tapi setiap kesempatan entry mempunyai grade masing-masing, tinggal kita menyesuaikan mau diambil entry atau kita mencari pilihan yang lain. Oke, ini sekedar intro saja mengenai channel Nugroho FX ini. Jadi di channel ini nanti akan saya lakukan sharing ya, edukasi mengenai teknik analisa menggunakan teknik BPMA versi Oma Ali. Oke, versi Oma Ali. BPMA, oke, sorry, BPMA versi Oma Ali. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video dari Nugroho TV ini. Oke, oh ya, mungkin di video-video dari channel Nugroho TV ini saya akan buat dengan format yang seperti ini, format landscape, portrait, karena saya aktivitas trading saya lakukan mostly menggunakan Android, menggunakan HP Android, sehingga lebih gampang dengan portrait karena kita bisa melihat chart ini dengan jelas. Jadi bagi para penonton subscriber Nugroho FX yang menggunakan HP akan bisa melihat, akan bisa belajar dan bersama-sama dengan lebih jelas, karena chart yang akan ditampilkan akan terlihat jelas saat kita menonton video-video saya dari. Oke, sepertinya sampai di sini saja perjumpaan kita di video perdana Nugroho FX ini. Jangan lupa support channel ini dengan cara klik subscribe dan pencet tombol like dan sharing apabila video-videonya akan saya bagikan bermanfaat bagi kawan-kawan subscriber di sini, bagi kawan-kawan pemirsa Nugroho FX, bisa membantu atau bisa memberikan edukasi yang lebih baik. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.